Semua yang bisa jembatani itu regulasi, dan regulasi kan dibuat dasar pemikirannya kan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat ya. Nah, ketika regulasi itu dijalankan, contoh mungkin seperti yang kita bilang, terus kemudian tidak memberikan banyak manfaat, kan berarti harusnya direvisi ya. Mungkin pemerintah daerah dalam hal ini punya kewenangan terbatas mengintervensi di situ. Ditambah lagi juga mungkin pelaku usaha sama sekali tidak mau melakukan itu. Iya. Kan bisa di tracking dari banyak pelaku usaha yang ada di Koraken, khususnya pertambangan. Siapa yang punya kantor di Koraken? Iya. Kalau kan perusahaan kayaknya ada misalnya. Ada malah untuk pusat. Iya. Pusatnya. Makanya kan sebenarnya ya kembali lagi kan, semua yang bisa jembatani itu regulasi, dan regulasi kan dibuat dasar pemikirannya kan memberikan kemaslahatan ya, bagi masyarakat ya. Nah, ketika regulasi itu dijalankan, contoh mungkin seperti yang kita bilang, terus kemudian tidak memberikan banyak manfaat, kan berarti harusnya direvisi ya. Harusnya direvisi. Nah, tapi kembali lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa niatan awal ide itu bahwa menginvestasikan sebenarnya untuk sebagai kompensasi sosial juga kepada masyarakat. Mungkin yang dengan adanya kegiatan-kegiatan ya, salah satu kita sebut saja pertambangan di Kolaka, mungkin yang tadinya masyarakat itu kegiatannya bercocok tanam baik dari pertanian mungkin terganggu sehingga ya karena mungkin dampak lingkungan, terus kemudian terganggu, dia tidak bisa bertani lagi atau berkebun lagi. Tetapi untuk terjun juga masuk ke dalam dunia pertambangan, dia tidak punya skill dan mungkin dia tidak punya minat di situ. Nah, untuk mengkompensasi ini kan salah satunya, nah ide tadi itu bahwa boleh silakan menambang di Kolaka. Toh barang tambang itu kalau tidak ditambang juga tidak akan memberikan manfaat yang besar juga bagi manusia. Tetapi bagaimana caranya manfaat itu tidak sekedar dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha ataupun pekerja-pekerja di bidang pertambangan itu sendiri. Karena mengingat barang tambang ini kan tidak terbarukan, terus kemudian milik kita semua. Di bumi Mekongga ini kan milik masyarakat bumi Mekongga. Nah, itu seharusnya sedikit banyaknya juga berdampak kepada yang lain ya, dalam hal tadi bahwa setiap mereka dapatkan hasil dari laba bersihnya, kita berikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan baru di Kolaka di bidang usaha lain di luar pertambangan, dan tidak perlu didikte, karena memang usaha itu kan usaha yang paling bagus kan itu sesuai dengan minat dan passionnya kita. Jadi kita tidak perlu dikte, silahkan hasil keuntungan dari pertambangan 15 sampai 20% mungkin, terserah nanti mungkin dirumuskan berapa, diinvestasikan kembali ke Kolaka dalam bidang usaha lain, sehingga ini masyarakat yang tidak punya minat dan atau tidak punya skill di pertambangan bisa juga ikut merasakan dampak atau hasil dari usaha-usaha pertambangan ya. Itu sepanjang sepengetahuan saya, memang perannya pemerintah ini sangat dibutuhkan ya. Karena kalau pemerintah juga acuh melihat peluang ini, maka tidak akan terjadi seperti itu ya. Karena pada prinsipnya kan pengusaha itu dia hanya mau bagaimana bisa dia menghasilkan keuntungan, memproduksi keuntungan. Nah, kalau tidak ada pemerintah yang bisa membatasi ini, setidaknya mengambil peluang di situ, nah, akhirnya dia biarkan begitu saja ya. Makanya perannya pemerintah ini bagaimana bisa ada inovasinya atau apa, kayak tadi bisa dia bikinkan regulasi ya, supaya apa yang didapatkan juga perusahaan juga bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kembali lagi ke
invasi dari pemerintah sendiri itu. Sejahtera dengan pertambangan itu pasti mereka yang paling depan dukung, ya kan? Tapi kalau seumpama lebih banyak masyarakat yang tidak mendukung, berarti kan ada sesuatu di masalah kesejahteraan, masalah kesejahteraan. Tapi kalau mereka kemudian mayoritas umpama masyarakat pulau pasang badan, wah ini harus kegiatan pertambangan di pulau harus jalan, berarti kan kemaslahatan atau kemanfaatan dari kegiatan pertambangan ini sudah dirasakan semua sama masyarakat. Saya selalu mengambil sampel itu taruhlah sekarang ini Kecamatan Kolaka ya, ada beberapa kelurahan ini khusus menyangkut masalah sampah. Di Kecamatan Kolaka ini ada beberapa perusahaan kenapa ini sampah kita coba memberikan tanggung jawab masing-masing kepada perusahaan. Jadi peran pemerintah di sini fungsinya untuk mengontrol saja siapa pelaku usaha yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diberikan dan disepakati. Maksudnya taruhlah di kelurahan Kolaka atau di Barangdep, perusahaan siapa yang punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan yang ada di situ. Jadi dibikin klaster-klaster masing-masing pelaku usaha lewat CSR-nya atau BMP-nya bertanggung jawab untuk membina lingkungan itu. Jadi bukan lagi pemerintah dengan kasus dengan alasan yang biasa masalah dana yang klasik, bukan lagi menjadikan kendala itu, tapi pemerintah cuma mengontrol pelaku usaha siapa yang tidak menjalankan. Artinya kayak CSR tadi tidak sekedar menggelontorkan dana CSR, tetapi juga langsung dilakukan oleh perusahaan tersebut langsung yang turun ke lapangan. Nah itu lebih efektif mungkin, lebih efektif. Semua kan tapi kayak BRI kan pasti ada CSR. Mandiri ada CSR. Ini Mandiri BRI dia tanggung jawabnya di mana? Lingkungan mana? Antam lingkungan mana? Jadi kalau CSR-nya tinggal menggaji saja yang dibawa. Jadi tidak memberikan lagi ke pemerintah CSR, tapi langsung ke masyarakat dengan tanggung jawab itu. Berarti nanti laporan CSR-nya tidak sekedar berapa jumlahnya, tapi bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu lebih tepat. Saya bilang kenapa tidak dilakukan upaya itu? Pemerintah kan minta maaf ini, Kolaka ini luar biasa sampahnya nih, Pak, sudah menjadi masalah nih. Apalagi kejadian di pasar juga kemarin kayaknya itu salah satu faktornya sampah juga. Sampahnya lagi. Pengolahannya. Padahal kalau dikelola dengan baik kan bisa memberikan manfaat luar biasa, menghasilkan. Beberapa daerah kan bisa dijadikan contoh yang sudah berhasil mengelola sampahnya, bahkan memberikan dampak ekonomi. Tinggal di kita ini selaku pemerintah mungkin untuk melakukan bagaimana mengkonsolidasi itu ke bawah. Apalagi kau sudah diikat dengan regulasi, umpama ada perda yang mengikat mereka. Di jembatan pakai ini yang belum perda ini yang belum perdanya sudah ada kaitan masalah lingkungan, tapi kan biasa alasan-alasan yang keras selalu ditemukan di bawah. Kenapa sampahnya itu banyak? Karena mungkin tong sampah belum ada disediakan. Kenapa tong sampah belum disediakan? Ya secara ekonomi belum bisa menjangkau keseluruhan. Sampah ada cara uang pinjaman bank, uang semua minta dituang. Biasanya itu ujungnya diskusi itu dua kalau bukan uang perempuan. Bagaimana kayak itu bank bisa memfasilitasi orang yang tidak punya apa-apa? Ada programnya. Sebenarnya kalau untuk itu bukan cuma bank. Dulu juga kayak umpama kita ambil skup yang lebih kecil di Kolaka. Kayak Antam juga dulu pernah ada bantuan yang tanpa jaminan itu di bank-bank juga BUMN itu ada juga dulu PKBL. Nah itu untuk menjembatani pelaku-pelaku usaha di Kolaka yang baru memulai usahanya, belum punya agunan, terus kemudian usahanya baru mulai. Nah biasanya dibantu dengan PKBL. Nah ketika dia sudah mulai usahanya hidup lah ceritanya, sudah berjalan dengan baik, manajemen keuangannya juga bagus, masuki usia 6 bulan jalan usahanya,
itu sudah bisa dilayani pakai KUR. Nah, kredit usaha rakyat kan dan hampir semua perbankan BUMN dikasih dikasih tugas untuk menyalurkan KUR, tidak sekedar satu atau dua bank saja. Hampir semua bank BUMN sekarang sudah bisa menyalurkan KUR, dan itu juga untuk menjembatani. Jadi tadi mulai dari usaha yang baru mulai, baru mau jalan usahanya dibantu pakai PKBL, begitu jalan usahanya dan usahanya sudah mulai 6 bulan, 1 tahun, sudah bisa dikasih KUR. KUR pun kan untuk usaha-usaha juga yang karena kan kalau untuk kita masuk ke kelas yang lebih tinggi lagi, bantuan kreditnya itu kan dibutuhkan umur usaha ya, harus minimal 2 tahun, terus kemudian sudah 2 tahun terakhir sudah cetak laba. Sedangkan KUR ini nanti dia usaha yang belum sampai 2 tahun, terus umur usahanya, terus kemudian kecukupan agunannya juga belum terlalu besar, skop usahanya juga belum terlalu besar. Nah, itu bisa dilayani dengan KUR. Nanti setelah dari KUR itu untuk jadi jembatan kemudian ke bantuan yang lebih besar lagi. Banyak jalan. Dan kalau untuk PKBL itu hampir semua BUMN, bukan cuma perbankan ya. Kayak tadi kita bilang dulu kalau nggak salah Antam pernah. Tapi sekarang sudah pakai agunan ini juga. Oh, sudah pakai agunan. Kalau Antam sempat saya dapat pas saya kakaknya. Ya betul. Memang awalnya begitu, tapi ya mungkin beberapa kasus Antam dapat kendala penyalurannya. Tapi kalau saya sih lihat agunan itu sebenarnya membangun etos kita berusaha. Iya. Hanya yang sedikit membedakan saya lihat Antam dengan bank, beberapa tempat peminjaman agunannya di sana itu tidak jadi persoalan berapapun utamanya. Iya. Kalau ada teman-teman yang punya usaha tidak maksimal menjalankan usahanya atau macet, itu agunan dia beberapa tahun di sana. Beda kan kasusnya kalau kayak beberapa bank itu ya. Karena dia kan nah, kalau PKBL di luar perbankan itu kalau tidak salah itu masuk dalam CSR. CSR. Jadi bantuan. Jadi mungkin kenapa tidak terlalu diperhatikan kayak begitu, kayak tidak terlalu diketati masalah agunan seperti halnya perbankan. Karena dana CSR yang seperti yang kita bilang tadi sudah diplotkan, ya disalurkan, selesai. Tidak kemudian dievaluasi lagi bagaimana hasilnya. Tapi kalau di perbankan memang diikuti, fokusnya di situ. Iya. Kalau di perbankan kan diikuti, dikasih usaha, tidak sekedar dikasih modal, tidak sekedar dikasih modal. Iya, dimentor. Jadi tidak sekedar berhenti sudah ini modal silakan jalankan. Bayar angsurannya enggak sekedar begitu. Jadi ketika dikasihkan modal cair itu baru tahap awal dari hubungan perbankan. Sedangkan kan hubungan perbankan kemudian dilanjutkan dengan mentoring, pembinaan, terus kemudian harapannya ketika si nasabah peminjam ini usahanya semakin besar, itu kan akan berefek positif juga nanti dengan perbankannya. Dia bisa dikasihkan bantuan yang lebih besar lagi, kredit yang lebih besar lagi kalau usahanya semakin besar. Sehingga memang di perbankan beda dengan non perbankan, kita ada fungsi untuk mentoring itu.